yang lain juga. Saya nge-record ya. Sebelum kita dan nanti kita bisa lanjut diskusi di kelas. Tapi sebelum kita diskusi, kita tetapkan dulu tanggal pengumpulannya. Deadline-nya adalah tanggal 15 Juli 2021. Silakan dilingkari dari masing-masing kalender. Jamnya adalah jam 15.30 sampai 17.30. Dan karena ini ujian pengendali mutu, tidak mengenal anak siang atau reguler dengan anak sore. Enggak ada. Jadi semua sama jam pengumpulannya. Kemudian di jam ini silahkan untuk tidak terlambat. Apabila nanti terlambat, maka nilainya akan tidak akan saya nilai tentunya. Dan kalian juga bisa merasakan pengulangan kembali. Berikutnya, soalnya itu adalah desain komunikasi visual untuk ujian pengendali mutu semester genap. Bacalah soal dengan teliti, jawablah dengan jelas dan tepat. Nah, saya mau cerita dulu. Jadi kan kalian sudah membuat analisis, kalian juga sudah membuat presentasi, kalian juga sudah mendapat masukan dari teman-teman, mendapat masukan dari saya, gitu kan? Maka itu akan menjadi dasar untuk mengerjakan ini. Jadi bagi kalian yang sudah mengirimkan artikel ke saya, setidaknya kalian sudah memiliki bahan dasar untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan UPM ini, gitu. Soalnya adalah dalam konteks permasalahan sosial dan budaya, buatlah artikel ilmiah berdasarkan hasil dan perbaikan presentasi kelompok tentang strategi kreatif brief yang menjelaskan hal-hal berikut. Pendahuluan yang berupa penjelasan tentang permasalahan sosial, dipilih sebagai perancangan ILM kenapa, kemukakan alasan perancangan ILM berdasarkan fakta, data, dan data yang dirujuk dari literatur. Nah, kuncinya ada di sini sebenarnya. Perencanaan ILM. Jadi dari ILM yang sudah kalian analisis, kemudian yang harus kalian lakukan adalah membuat perencanaan iklan layanan masyarakat yang baru. Didahului dengan pendahuluan, kemudian metodenya, pendekatan-pendekatan yang digunakan, merujuk pada teori. Kalian sudah dapat beberapa teori yang kemarin dibahas, silahkan digunakan. Hasil dan pembahasan berupa penjelasan tentang uraian strategi kreatif brief dan sketsa ILM yang direncanakan. Karena itulah perencanaan ILM, kalian juga sudah punya dasarnya, tinggal apa sih yang bisa kalian tawarkan gitu. Ide seperti apa yang bisa kalian tawarkan dengan analisis yang kemarin kalian garap. Kemudian simpulan. Gunakan template artikel yang dapat diunduh melalui link berikut. Kalian ketik aja bit.ly/template-map. Kirim artikel UPM kepada dosen pengampu paling lambat hari Kamis 15 Juli 2021. Nah, pasti ada pertanyaan perencanaan ILM-nya, aplikasinya apa aja, Pak? Bisa apapun. Kalian bisa ngobrolin tentang aplikasi menuju UX, kemudian kalian juga bisa mengobrolin menuju icon, maskot, kemudian kalian juga bisa, ILM-nya juga bisa menuju ke wilayah yang kegiatan brand activation. Ya ada banyak caranya. Silahkan untuk di-explore. Saya tunggu hasilnya. Dan mari kita diskusi di kelas. Terima kasih. Jadi begitu teman-teman, itu bisa kalian lihat lagi kalau di deskripsi. Kira-kira kemarin yang minta untuk ngobrol. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman DKV 1. Ngapain yang DKV masih... 1? Udah DKV 1. Oke, kita mulai dengan bertanya, silakan. Apabila ada pertanyaan, kalau enggak kita langsung UPM aja. Jangan terlalu banyak membuang waktu. Kan kalian sangat sibuk sekali. Saya kan harus menyesuaikan waktunya. Oke, silakan teman-teman. Bagi yang mau nanya, silakan buka mic, langsung ngobrol aja. Nggak usah kenalan, langsung itu aja, ngomong aja. Ada yang belakangnya kompor. Oke, next. Pak. Yuk, silakan. Ini perlu asistensi, Pak? Nggak usah. Ngapain asistensi? Semester berapa kalian? Perlu asistensi mulu.
Iya benar-benar. Udah itu doang sih Pak nanya. Enggak sih, kalau saya sih terbuka. Kalau kalian mau asistensi, silakan asistensi di grup. Jadi biar teman-teman yang lain tahu. Bukan malu-maluin ya, kalaupun salah, meskipun salah itu akan lebih baik karena ngerti kesalahannya di mana dan teman-teman yang lain bisa lihat. Bukan bukan mempermalukan diri sendiri untuk oh gue asistensi aja kan. Jadi asistensi saya bebas. Oh, Kalian mau di grup untuk ngasih ke saya, alhamdulillah. Kalau enggak ya saya berharapnya enggak sih. Enggak paling ada yang asistensi. Walaupun udah dibuka. Pengalamannya gitu. Tapi kan saya sebagai dosen harus memfasilitasi itu. Gitu. Oke, silakan lanjut. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya Pak. Yo, Yofi, silakan. Itu Pak, apa kan yang jadi kan analisis yang udah dibuat tuh Pak. Betul. Pembahasannya tuh Pak. Nah, kan ini kan perencanaannya Pak. Jadi kan di sebelumnya kan udah ada perencanaan yang udah dibuat tuh Pak. Kayak untuk gerakan kampanyenya itu kan udah dibuat dari kreatifnya kan kayak buat medianya tuh apa aja yang dipakai. Nah, ini kan kita kan kayak nambahin juga kan Pak. Jadi nggak ngambil yang di situ. Maksudnya nambahin kayak medianya gitu. Bisa nambahin medianya, bisa juga membuat tipe kampanye baru. Jadi misal medianya udah ada nih, ini IG, Twitter, sosial media, bla 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 segala macem gitu kan. Kalian mau ada ide untuk gimana kalau kampanye ini dengan media ambience misalkan. Oh, dengan ditempatkan di KRL kayak misalkan menyediakan produknya di KRL atau ditampilkan di gerbong kereta. Itu kan ambience media. Media yang tidak apa namanya tidak biasa dilakukan atau biasa ditempatkan. Jadi bisa kemungkinan-kemungkinan baru, malah justru kemungkinan-kemungkinan baru itu yang menurut saya penting untuk dieksplor dan ditampilkan idenya. Kan Oh gitu. iya Pak. Gitu sih, Vi. Tapi dasarnya tetap dari yang kemarin presentasi ya. Jangan lupa ya. Iya, Pak. Meskipun Jadi yang sebelumnya itu udah ada jangan dihilangin kan Pak? Maksudnya kalau ya jangan ditambahin nggak dihilangin apa-apa. dah, ditambahin nggak apa-apa. Kalau buat baru juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Lebih baik buat baru dengan ide baru lah. Gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, Vi, thank you. Ada lagi? Pak. Silakan buka mic. Udah di setelin loh videonya. Bagi yang belum nyimak, Assalamualaikum Pak, izin nanya. ini penguasa SC, silakan. Pak, saya mau nanya soal ikon Pak. Ikon yang dimaksud itu kayak misalkan pagelaran Piala Dunia tuh atau Piala Eropa kan punya ikon tuh, entah hewan Maskot apa. itu, Pak. Ya? Maskot itu namanya, Pak. Oh maskot, iya maskot. Di sini kan ada juga maskot tuh, kayak gitu. Yang Bapak sebutkan tadi. Ya, icon maskot itu ada. Icon juga ada sendiri, icon. Oh berarti kita buat seperti itu boleh ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Maksudnya yang saya maksud seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau di Piala Dunia, kenapa? Iya, ini. Ngomong dulu boleh? Iya, lebih mau ngomong boleh. Oh? Oh gitu. Iya. Jadi misalkan di Piala Dunia itu kan ada yang icon Piala Dunia gitu. Yang Piala Dunia itu kan ada yang bentuknya ikonik misalkan dengan warna, kemudian dengan kalau kalian memperhatikan logonya Asian Games itu kan ada ikonnya. Berbeda dengan logo yang digunakan. Ikonnya ada ikon apa namanya? Untuk setiap cabang olahraga itu icon. Nah, untuk maskot itu biasanya adalah simbol yang merepresentasikan dari acara tersebut. Jadi icon dan maskot ini dibedakan sebenarnya. Makanya saya bilang kalian bisa menggunakan ikonnya, bisa menggunakan maskot. Misalkan produk untuk membuat icon-icon minuman Sprite misalkan. Oh, kalian membuat bot untuk auto filling misalkan atau mengisi ulang secara otomatis lah kan kalian buat icon-icon tuh. Oh ini icon untuk open, ini icon untuk cukup, ini icon untuk indikator dan lain sebagainya. Nah itu contoh icon ya. Dah contoh ya, untuk maskot kalian bisa lihat di Piala Dunia, kemudian kalau di Indomaret juga ada si lebahnya, kemudian Alfamart juga ada. Nah teman-teman bisa mencermati itu dan itu bisa jadikan ide untuk media dari kampanye. Itu sih Rods.
Oke, Sudah jelas Pak. terjelaskan ya. Jelas. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain. Pak, itu nggak ditulis ilmiah gitu. Ya kan kalian kuliah. Kalau nggak kuliah ya mending mengikuti jalur berkarya. Kalau kuliah emang harus gitu, berpikir konstruktif, harus bertahap. Oke, next, lanjut aja. Pak, mau nanya Pak. Silakan dan Fadlan. Tadi kan Bapak bilang yang soal pengaplikasiannya bisa pakai UI UX Pak ya. Itu Betul. desain web Pak ya? Bisa web, bisa aplikasi smartphone, bisa aplikasi untuk pendaftaran, login. Itu Banyak. bikin tampilannya doang apa gimana Pak? Ya kalau situ kuat bikin wireframe-nya saya sih berterima kasih ya. Enggak sih Pak. Kalau nggak kuat ya visualnya aja. Karena kalau bikin Oke, wireframe-nya kan kalau kuat ya nggak masalah. Saya mah kalau tahun ini ya SC atau iya kalau nggak salah SC atau SB ya SA ding. Anak-anak SA angkatan kalian itu ada yang kerja di UI UX gitu. Dia nge-freelance memang dan dia kuat buat wireframe-nya, dia buat wireframe-nya juga. Gitu. Wow. Ya kalau kuat makanya kan saya bilang kalau kuat. Kalau nggak kuat mah jangan. Tapi Ya, Pak. kalau dipaksa nggak ini. Auto tipes. Ya nggak apa-apa. Kali nanti langsung dapat job ini, job freelance buat UI UX kan bonus kan nggak ada yang tahu. Iya sih Pak, mantep Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi boleh UI UX-nya kalian menggunakan ada apa yang terbaru itu? Kok saya lupa. UI UX untuk penggunaan Adobe apa namanya? Kok saya lupa. Adobe lupa saya mah. Untuk buat UI UX tuh ada aplikasinya. Bentar, saya cari dulu. Ada apa namanya? XD Pak. Nah, XD, pinter. Kalian bisa menggunakan Adobe XD atau kalian menggunakan Bootstrap. Bootstrap itu menggunakan UI UX versi lama. Kalian menggunakan Photoshop, kemudian di grading, kemudian dipecah-pecah. Nah, itu bisa. Materi UI UX itu pernah saya bahas, saya buat seminar di kelas, teman-teman. Itu tentang Bootstrap ada, kemudian dari dasar UI UX juga ada. Kalian bisa lihat nanti di video-video yang sudah saya upload kemarin. Itu contoh sih. Jadi UX nggak sekedar hanya berkutat pada website ya, tapi juga bisa berkutat ke visual. Kalian bisa menggunakan XD, kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa membantu. Gitu. Yang penting malah justru ini saya kepikirannya adalah tren TikTok, kemudian tren video di YouTube. Nah, itu kalian bisa gunakan. Gitu loh. Jadi kalau kalian mau joget-joget di depan kamera juga boleh. Dicontohin kan, di screenshotin satu-satu. Oh, konsep joget-joget yang kayak gini nih yang bakal ngetren gitu. Asal tidak melanggar SARA aja. Suku ras dan agama aja. Kalau jogetnya nggak jelas ya siap-siap dihujat sama teman-teman netizen yang budiman. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo bukalah mic. Ayo, udah nggak ada pertanyaan? Udah nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kasihan kelas SC baru ada kelas masalahnya. Kalau merasa ada kelas. Dan ada anak-anak siang. Jadi kalian bisa kenalan kalau mau sama anak-anak siang. Gitu. Ada pertanyaan nggak lagi tentang UPM? Kayaknya nanti Pak, pas setelah pengerjaan. Ya kan semua itu dikonsep dulu ya kan, dibayangkan. Oh, paham nih kayak gini nih. Kalau ada pertanyaan, diobrolin. Kalau emang nggak ada pertanyaan, kita lanjut diskusinya di kelas masing-masing. Jadi kalian bisa, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya terbuka untuk asistensi kapanpun.
selama di luar jam kuliah, saya akan jawab kalau memang saya lagi longgar, dan biasanya akan saya jawab supaya kalian mendapatkan masukan kalau yang mau. Kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa. Saya nggak perlu memaksa kalian yang sudah dewasa ini untuk mengharuskan menghadap saya secara langsung. Gitu. Oke ya. Jadi ini untuk semua kelas RI, SC maupun SD, saya berikan keleluasaan kalian untuk berdiskusi di kelas kapanpun, anytime. Kemudian sampai nanti UPM, H-7 UPM saya akan tutup untuk obrolan. Jadi saya nggak akan ngobrol sama sekali di grup ketika H-7 pengumpulan. Artinya masih lama kan, masih 2 minggu gitu. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah penulisan ilmiah. Pastikan referensi kalian cukup. Jadi banyak-banyak gunakan referensi. Perhatikan cara mengutip. Kalian sudah semester 6. Kalau cara mengutipnya masih amburadul kayak kemarin, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Karena nanti akan digunakan TA. Di TA itu akan lebih kompleks lagi daripada ini. Ini merupakan latihan. Jadi pastikan kalian menulisnya itu karya ilmiah yang benar-benar ilmiah. Artinya kalau kalian mensitasi, ya gunakanlah cara sitasi yang baik dan benar. Makin bagus kalau kalian bisa menggunakan Mendeley atau software pensitasi. Kalau emang nggak bisa, gunakan manual, tetapi perhatikan cara sitasi yang baik dan benarnya. Gimana cara sitasi yang baik dan benar? Lihatlah aturan jurnalnya yang sudah ada di template tersebut. Gimana caranya biar tahu? Cari contoh di jurnalnya. Itu jurnal VH. Jurnal paling gampang se-Unindra. Visual Heritage. Untuk mahasiswa, bukan untuk dosen. Gitu. VH itu gampang banget masukinnya. Serius. Nggak pakai sulit. Kalau kalian punya karya, masukin aja. Nggak pakai sulit. Saya jamin. Tanpa dosen pun kalian bisa masukin. Tinggal masukin aja sih sebenarnya sih. Kayak kalian submit email. Oke, begitu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, thank you sudah mau bergabung malam ini. Kalau memang butuh obrolan lebih jauh lagi, saya akan bersedia untuk diobroli. Saya akan upload ini untuk teman-teman yang nggak nonton, jadi biar semuanya terinformasi dengan baik. Kalau ada pertanyaan muncul, silakan nanti di komen juga nggak apa-apa. Saya akan coba jawab di situ. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Oke, selamat mengerjakan. Semoga nilainya memuaskan nanti di akhir. Forum ini bisa kalian gunakan sampai nanti tengah malam. Jadi saya akan bebaskan untuk kalian menggunakan. Silakan. Thank you, selamat malam semua. Malam, Pak. Terima kasih, Pak.